pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 12 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya kunjungan sejumlah menteri di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh guna percepatan pemulihan infrastruktur. Informasi lainnya, sebanyak 519 kepala keluarga terdampak bencana di Kabupaten Gayo Luas terima dana tunggu hunian. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Persiraja Banda Aceh berhasil merebut 3 poin saat menjamu Persikat Depok dalam laga lanjutan Liga 2 di Stadion Haji di Murtala Banda Aceh dengan skor 1-0. Gol tercipta pada babak kedua lewat sundulan Flynn Karner. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan. Persiraja Banda Aceh berhasil memetik kemenangan penting saat menjamu Persikat Depok dalam laga lanjutan pekan ke-15 Pegadaian Liga 2 musim 2025-2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Haji di Murtala Lampineng, Banda Aceh malam tadi, skuad Laskar Rencong menang tipis dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Persiraja dicetak oleh Flynn Kornol pada babak kedua. Striker asing tim Oranye sukses memecah kebuntuan lewat tandukan tajamnya pada menit ke-70 setelah memanfaatkan umpan silang dari Aspani. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Tim tuan rumah langsung tampil menekan guna memburu gol cepat. Meski menciptakan sejumlah peluang emas di babak pertama, barisan pertahanan Persikat masih mampu meredam serangan, memaksa skor kacamata bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persikat Depok mencoba membangun serangan balik, namun solidnya lini belakang Persiraja membuat tim tamu kesulitan menembus wilayah pertahanan lawan. Petaka justru menghampiri Persikat di menit-menit akhir pertandingan ketika salah satu pemain mereka diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap pemain Persiraja. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 untuk kemenangan Persiraja tidak berubah. Pelatih Persiraja Banda Aceh, Ahyar Ilyas, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Menurutnya, para pemain sudah tampil maksimal meskipun tim masih dalam tahap adaptasi. Kemenangan malam ini 3 poin penting buat kita untuk pelan-pelan menatap ke papan atas. Kita tahu bahwasannya Persikat adalah tim yang bagus, di mana mereka cukup percaya diri dengan 2 kemenangan terakhir mereka. Dan kita juga bermain malam ini cukup baik. Kedua tim bermain sangat all out, tempo permainan cukup tinggi, banyak peluang yang kita ciptakan namun sayang belum bisa menjadi gol.
Kita tahu malam ini kita hampir 50% pemain baru, pastinya butuh proses, butuh adaptasi. Kita melihat chemistry sedikit kadang-kadang salah lari, salah passing. Saya pikir itu masih normal, kita terus memperbaiki. Kapten tim Persiraja Fitra Ridwan mengaku kemenangan ini menjadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Kita bisa menatap untuk melawan PSMS, untuk modal kita juga percaya diri bisa menatap laga selanjutnya. Untuk chemistry kita memang butuh proses, tapi saya yakin teman-teman yang kita bisa pelatihan dari coach Ayat juga support kita selalu. Dengan kemenangan ini, Persiraja Banda Aceh merangsek naik ke peringkat 4 klasemen sementara Pegadaian Liga 2 Championship 2025-2026. Ujian berat selanjutnya sudah menanti tim Oranye yang dijadwalkan akan menghadapi rival abadi mereka PSMS Medan pada laga berikutnya. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, Bupati Aceh Utara menyampaikan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung dampak banjir bandang. Berikut laporan kami dari lokasi kunjungan Menko Polkam. Berikut dilaporkan Aldo Numero. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau kerap dikenal dengan Ayahwa berharap Presiden Prabowo Subianto dapat meninjau langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang yang melanda wilayah Aceh Utara. Harapan tersebut disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago saat berkunjung kerja ke Kecamatan Lapang. Dalam pemaparan di hadapan Menko Polkam, Bupati menyebutkan skala bencana sangat besar dengan data terbaru mencatat 124.549 keluarga terdampak, 229 korban meninggal dunia, serta 6 orang masih dilaporkan hilang, sementara 3.506 rumah warga hilang terseret arus. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerusakan permukiman, banjir bandang juga berdampak serius terhadap infrastruktur jalan dan sektor pertanian sehingga melumpuhkan sumber mata pencaharian warga. Yang terdiri hampir 700.000 masyarakat Kabupaten Aceh Utara kepingin Bapak Menko dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden hadir sekali untuk menjenguk kami yang ada di Aceh Utara. Menko Polkam Jamari Caniago menyatakan akan melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo terkait percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh Utara. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam juga meninjau Desa Kuala Cangkuy, Kecamatan Lapang, untuk melihat kesiapan pembangunan hunian tetap yang diharapkan dapat dipercepat menjelang bulan Ramadan. Bupati, bahwa pada saat Bapak Presiden datang kemari, tidak sempat ke sini karena ada yang terputus. Tidak sempat datang kemari, tapi akan saya laporkan bahwa apa yang akan kita buat di sini ini, kemudian jalan sudah lancar. Nanti kalau misalnya situasi memungkinkan, beliau akan cepat kemari. Ada beberapa tugas yang bersifat nasional maupun di tingkat internasional. Beliau mungkin setelah itu beliau bisa datang ke sini. Akan saya laporkan, Pak Bupati. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan. Pendengar, dari Aceh Utara, lintas 17 menuju Melabuh. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Aceh Barat berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Merobo. Berikut laporan Irham Syah. Satres Narkoba Polres Aceh Barat kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Dalam satu hari, polisi mengamankan 2 orang pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 7,94 gram. Pengungkapan kasus pertama bermula pada Sabtu sore sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Petugas mencurigai seorang pria berinisial TM, usia 40 tahun, warga desa Merbo. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 4 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 2,52 gram, 1 unit telepon genggam, serta alat hisap sabu berupa pipet dan botol minuman yang telah dimodifikasi. Kepada petugas, tersangka TM mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya. Selanjutnya, tersangka langsung dibawa ke Mapolres Aceh Barat
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengembangan, petugas memperoleh informasi mengenai pemasok sabu tersebut, yakni seorang pria berinisial AR, usia 38 tahun, warga Desa Langung, Kecamatan Merbo. Tim Satres Narkoba bergerak cepat dan berhasil mengamankan AR sekitar pukul 4 sore di kediamannya. Dalam penggeledahan di rumah tersangka AR, polisi menemukan 21 bungkus plastik kecil dan 1 bungkus sedang berisi sabu seberat 5,42 gram. Selain itu, turut diamankan 4 bungkus plastik besar berisi sekitar 400 plastik klip kosong, 1 unit telepon genggam, serta sejumlah dokumen identitas. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Res Narkoba AKP Sandi Saputra mengatakan pengungkapan 2 kasus tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian. AKP Sandi mengapresiasi kepedulian warga terhadap lingkungannya sehingga 2 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Barang bukti sabu juga akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan. AKP Sandi menegaskan Polres Aceh Barat berkomitmen menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba tanpa pandang bulu. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Polres Aceh Barat menegaskan tidak adanya ruang bagi narkoba di wilayah Aceh Barat. Masyarakat diajak bersama-sama memerangi narkoba demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan daerah. Reporter RRI Melabuh Ilhamsyah melaporkan. Masih dari Melabuh pendengar, Muspika Johan Pahlawan Aceh Barat mengadakan bakti sosial membersihkan fasilitas publik yang terdampak bencana di Kecamatan Wela Barat. Berikut kita ikuti laporan Arif Rizalul. Muspika dan Kepala Desa Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial di Desa Aluluhob, Kecamatan Waila Barat, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kecamatan dan seluruh unsur terkait terhadap masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antar kecamatan. Camat Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Irwan mengatakan bakti sosial merupakan wujud sinergi Muspika plus pemerintah desa, ASN, tenaga pendamping profesional, serta PKK dalam membantu masyarakat dan meningkatkan semangat gotong royong. Pada hari ini kami semuanya berkolaborasi melakukan kegiatan gotong royong massal dan pengobatan mata gratis, kemudian juga pengobatan cek gula darah dan sebagainya. Dan ini kami lakukan semata-mata dalam bentuk kepedulian keluarga besar dari Kecamatan Johan Pahlawan kepada saudara kita di Kampung Aluluhob, Kecamatan Wela Barat yang terdampak banjir bandang tanggal 27 November yang lalu. Semoga apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Aluluhob, terutama sekali untuk kesehatan masyarakat. Kemudian juga kami melakukan pengecekan masjid dalam rangka kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Sementara itu, Kepala Desa Aluluhob Zakaria mengatakan memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Muspika Kecamatan Johan Pahlawan beserta seluruh pihak termasuk dari personil Babin Kantipmas Polres Aceh Barat dan Babinsa Kodim 0105 Aceh Barat yang turut membantu masyarakat dan melaksanakan kegiatan sosial itu. Dalam memberikan bansos kepada kami desa Hal ini merupakan atas kepedulian dan perhatian yang diberikan yang merupakan sebagai manfaat bagi masyarakat di Desa Aluluhob yang bersinergi dengan masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan dalam melakukan perbaikan masjid maupun layanan kesehatan gratis. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Menteri PU Dodi Hanggondo tinjau sejumlah infrastruktur di Aceh Tenggara. Berikut laporan Sanusi.
Menteri PU Republik Indonesia Dodi Anggodo tinjau sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir di Aceh Tenggara. Menteri Dodi fokus melihat progres penanganan tanggap bencana yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, BWS, dan instansi teknis terkait. Kunjungannya, kata Menteri Dodi, upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang roboh dan rusak akibat banjir. Menteri Dodi menyebut pembangunan jembatan yang akan dibangun dirancang dengan desain yang lebih baik dan tahan terhadap potensi bencana. Selain jembatan, Menteri Dodi juga menyoroti keberadaan Puskesmas Perawatan Jambur Laklak Kecamatan Ketambi yang berada di wilayah rawan banjir. Ia menyampaikan rencana relokasi puskesmas ke lokasi yang lebih aman agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu saat bencana. Kapan ada yang jembatan baru yang mungkin harus desain ulang, karena itu Bapak-bapak lihat sini semua arusnya sangat deras, sehingga tidak bisa hanya sekedar bikin jembatan, harus bikin sabudamnya juga. Jadi mungkin nanti supaya ada efisiensi, kita buat sabudam, perangkat, biaya nggak terlalu mahal. Sementara itu, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap agar infrastruktur yang ditinjau dapat segera dibangun agar aktivitas masyarakat kembali normal pasca banjir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Masih dari RRI Takengon, pendengar, sebanyak 519 kepala keluarga terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues terima dana tunggu hunian. Dana yang diterima sebesar Rp600.000 per bulan hingga Februari 2026. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Sebanyak 519 kepala keluarga terdampak bencana akhirnya terima dana tunggu hunian atau DTH sebesar Rp600.000 per bulan dari BNPB. Setiap keluarga menerima pencairan dana selama 3 bulan, terhitung Desember 2025, Januari dan Februari 2026 dengan total Rp1.800.000 per kepala keluarga. Pusdiklat PB BNPB Heriawan menjelaskan, DTH merupakan bagian dari program BNPB yang ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak. Untuk data dana hunian dana tunggu hunian ini di Kabupaten Gayo Lues ini totalnya sudah diverifikasi dan tentunya sudah di SK-kan oleh Pak Bupati sebanyak 519 kepala keluarga. Nah, oleh sebab itu dari proses verifikasi sudah selesai. Hari ini secara simbolis ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini perwakilan saja, tetapi nanti tentunya setelah itu kami segera untuk bisa mentransfer kepada para peserta yang memang tidak hadir pada hari ini. Sementara itu, Bupati Gayo Lues Suhaidi berharap bantuan itu dapat membantu pemulihan masyarakat pasca bencana, sekaligus menjadi penguat keyakinan masyarakat atas kesungguhan pemerintah untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah dan pusat katanya terus berupaya maksimal agar masyarakat dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kita menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ajak Pemko Sebulu Salam perkuat swasembada mandiri melalui integrasi sektor pertanian dan perikanan darat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja strategis ke Kota Sebulu Salam pada Kamis 8 Januari 2026 lalu. Dalam kunjungannya, Menko Pangan mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan melalui swasembada karbohidrat dan protein secara mandiri. Kedatangan Zulkifli Hasan juga didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Perdagangan Budi Santoso yang disambut langsung oleh Wali Kota Sebulu Salam beserta tokoh masyarakat. Zulkifli menekankan bahwa Sebulu Salam memiliki model kuat sebagai penyangga pangan nasional di wilayah barat Indonesia berkat lahan yang luas. Meski tidak memiliki wilayah laut, kelautan protein akan digenjot melalui pembangunan tambak ikan air tawar di setiap desa. Seiring dengan program pemerintah, bagaimana Sebulu Salam ini nanti harus swasembada pangannya. Karena ini, karena tidak ada laut di sini Pak Tren. Agak jauh dari laut, maka nanti proteinnya kita bikinkan di sini tambak ikan. Maka kita kalau ada Menteri Kelautan, karena beliau ini punya program tiap desa nanti
bisa dibikinkan tambak-tambak ikan. Arahan Bapak Presiden, setiap kabupaten, memang kabupaten, kota tidak termasuk sebetulnya. Tapi karena kota ini, daerahnya juga luas lahannya, itu bisa dimasukkan kategori juga harus swasembada karbohidrat, beras. Saya tadi jalan di sini sampai ke makam Syekh Hamzah Mansuri, itu luas sekali. Tinggal ditata mana yang untuk sawit, mana yang untuk pertanian padi, agar daerah kita ini swasembada karbohidrat, swasembada protein, jangan sampai anak-anak kita nanti itu kena stunting. Nah, harus cukup gizinya. Kalau protein cukup, gizinya cukup, insya Allah ya. Karena sejarah suku Salam, sejarah sipil ini luar biasa. Ya, lahir cendekia dari sini. Tadi saya lihat diperlihatkan buku-buku yang berbahasa Arab ditulis oleh orang Timur Tengah. Bahkan ada tulisan dari Singapura. Itu luar biasa. Selain protein, sektor karbohidrat menjadi poin krusial dalam kunjungan tersebut. Pemerintah daerah diminta memetakan kembali tata ruang lahan guna menjaga keseimbangan antara perkebunan sawit dan lahan persawahan padi. Selain itu, Menko Pangan juga mendorong penguatan sistem pasar lokal agar mampu menyerap seluruh hasil produksi petani secara optimal. Langkah itu dinilai sangat penting untuk menjamin kepastian harga bagi para produsen, serta memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok hingga ke tangan konsumen dengan harga yang stabil. Demikian, Juprianto melaporkan. Masih dari Aceh Singkil pendengar, dana desa dipangkas di Kabupaten Aceh Singkil. Program prioritas desa terancam hilang. Kita ikuti laporan Salihin Barus. Kabar terkait dengan pengurangan dana desa tahun anggaran 2026 hingga mencapai rata-rata 300 sampai dengan 400 juta rupiah masing-masing setiap desa harus memaksa para kepala desa di Kabupaten Aceh Singkil untuk menghilangkan beberapa program-program prioritas desa. Seperti halnya yang akan dilakukan oleh Kepala Desa Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil, Yasmi Darliansah pada tahun anggaran 2026 ini. Jikalau memang pengurangan dana desa tersebut sempat terjadi, secara terpaksa dirinya harus menghilangkan beberapa program-program prioritas desa. Sebab ungkap Yasmi Darliansah, jika hanya mengandalkan pagu anggaran dana desa terbaru yang sudah beredar meski belum pasti berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan diperkuat kembali dengan peraturan Bupati setempat, ia menegaskan melalui pagu anggaran pendapatan belanja kampung atau PBKAM tahun anggaran 2026 yang bersumber dari dana desa di desanya sekitar hanya berkisar 550 juta rupiah hanya mampu untuk melaksanakan beberapa program prioritas pemerintah pusat seperti program penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai atau BLT, kemudian program ketahanan pangan dan penanganan kesehatan, serta beberapa program-program lainnya. Kalaulah memang betul pasti itu terjadi pengurangan, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Yang kita agak sulit, prioritas pusat harus kita penuhi, sementara prioritas desa terpaksa kita buangkan. Karena dana kan dana pusat. Betul. Kalau misalnya bisa kita bermohon kepada pemerintah pusat untuk menstabilkan atau mensterilkan prioritasnya seperti BLT, ketahanan pangan. Memang yang kami dengar dari yang udah dibaca dari peraturan Menteri nomor 16, di situ disampaikan bahwasanya BLT tidak ditetapkan lagi persennya. Namun jumlah besaran tetap diberikan 300.000. Kalau saya dengan jumlah wilayah yang besar, jumlah penduduk yang banyak, akan menjadi kesulitan juga itu. Sekedar informasi khusus untuk di Desa Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil, dari anggaran sebesar 900 juta rupiah dana desa tahun anggaran 2025 tahun lalu, sementara untuk pengurangan dana desa tersebut tercatat tahun ini mencapai 350 juta rupiah. Di tempat terpisah, sebelumnya PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Kabupaten Aceh Singkil, Riki Yodiska, membenarkan adanya pengurangan pagu dana desa tahun anggaran 2026 untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, serta dipastikan akan berdampak bagi setiap desa atau kampung, di mana salah satu dampak yang dirasakan desa atau kampung menurut Riki Yodiska, secara terpaksa pagu anggaran dana desa harus dikurangi mencapai sekitar 300 sampai dengan 400 juta rupiah. Jelasnya pasti, ya
kan jelasnya pasti itu ada dampaknya bagi pemerintah desa sendiri, gitu kan, karena ada beberapa item program kegiatan itu yang tidak tertampung didanai dari dana ADK, itu didanai oleh dana desa. Nah, jadi itu jelas berdampak bagi pemerintah desa di dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja dana desa tahun 2026 ini. Sebelumnya, Riki Yodiska juga menyatakan terkait pemangkasan pagu alokasi dana desa tahun anggaran 2026 tersebut diprediksikan mencapai sekitar 55 miliar lebih, meski belum dapat dipastikan karena belum mendapatkan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Namun, berdasarkan pantauan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah, anggaran dana desa tersebut dipastikan berkurang. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.